Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini memang berliku-liku. Adakah hidup seseorang yang selalu lancar dan baik-baik saja? Bahkan orang besar dan sukses sekalipun pernah melewati titik rendah dalam hidupnya. Seperti Jack Ma, pendiri Alibaba Group, yang melewati puluhan kegagalan sampai akhirnya sukses mengejar mimpi menjadi pengusaha besar. Untuk mencapai hal yang besar, kita harus merangkak dari bawah dan melewati beragam tantangan. Untuk bisa mengejar mimpi dan bisa menjadi orang yang sukses, kita akan terbentur dengan tekanan dan rasa stres, sehingga kita membutuhkan mental yang kuat untuk bisa maju terus dan pantang mundur. Mental yang lemah hanya akan menghalangi kita untuk berpikir positif, dan kita akan terjebak dengan pola pikir yang mengkerdilkan diri kita sendiri. Adapun yang kita hadapi dalam hidup, mental yang kuat adalah solusinya. The Huffington Post menyebutkan Thomas Edison pernah diuji mentalnya ketika pabrik yang ia dirikan terbakar pada tahun 1914. Kejadian itu menghancurkan prototipe buatannya dan kerugiannya mencapai 23 juta US dollar. Reaksi Edison adalah bukti kekuatan mental yang melihat kesempatan dan mengambil reaksi terhadap suatu masalah. Thomas Edison waktu itu mengatakan, "Semua kesalahan kita sudah habis terbakar. Sekarang kita bisa memulai lagi dari awal." Memang mental kuat bisa dimiliki dengan cara berlatih. Ada sejumlah kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk memiliki mental yang kuat. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, selalu mengingat Tuhan. Mental akan kuat kalau kita merasa memiliki dukungan. Dukungan terkuat dan paling powerful di dunia adalah Tuhan. Jadi, ingatlah Tuhan sesering mungkin agar mental kamu kuat. Percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan manusia. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu berusaha untuk belajar mengatur emosi. Kita tidak akan bisa memiliki mental yang kuat tanpa kemampuan memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam diri. Memiliki kecerdasan emosional atau EQ adalah wajib untuk membangun mental yang kuat. Kita bisa berlatih dengan cara membuka pikiran, belajar mengutarakan apa yang kita rasakan dan pikirkan, mengenali dan mengelola emosi orang lain, serta sering sekali untuk introspeksi diri. Yang ketiga, hiraukan omongan orang lain. Orang yang mengatakan bahwa kita tidak berbakat, tidak akan sukses, dan tidak akan bisa berubah adalah orang yang tidak ingin melihat kita menjadi besar. Fokus saja pada proses mengejar mimpi kita dan jadikan cemoohan orang lain sebagai motivasi kita untuk lebih sukses. Yang keempat,
mengasah kemampuan diri. Mengasah kemampuan diri dan menambah skill dalam diri akan membuat kita lebih percaya diri dan menjadikan mental lebih kuat. Kita akan merasa diri kita berharga dengan ilmu yang kita miliki. Asah kemampuan diri dengan mengikuti workshop atau pelatihan, kursus online, atau semudah memiliki hobi yang di luar dari rutinitas harian. Yang kelima, menghadapi orang yang sulit. Menghadapi orang yang sulit diajak berdiskusi atau lainnya menjadi momen kita untuk melatih mental. Kita dituntut untuk mengontrol dengan baik interaksi dengan orang tersebut sehingga bisa membuat suasana menjadi lebih baik. Kita juga dituntut untuk melakukan pendekatan secara rasional sehingga tidak bermain dengan emosi atau bawa perasaan. Yang keenam, adaptasi dengan perubahan. Orang yang bermental kuat adalah orang yang tidak gugur saat perubahan melanda. Kita harus punya jurus fleksibel dan harus bisa beradaptasi. Tidak khawatir akan perubahan karena kita paham bahwa tidak ada yang lebih sedih di dunia ini selain terjebak di comfort zone. Kita percaya bahwa menerima perubahan dan keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk menjadi lebih baik dan sukses dalam mengejar impian. Yang ketujuh, menerima kegagalan. Menganggap kegagalan sebagai proses menuju kesuksesan. Setiap orang, tidak ada yang tidak gagal, dan ketika kita gagal, kita sama sekali tidak sendirian. Maka bersyukurlah ketika kita gagal, karena dengan begitu kita diberikan kesempatan untuk mencoba lagi dari awal dengan cara atau metode yang lebih baik. Yang kedelapan, rutin berolahraga. Hasil studi yang dirilis oleh Eastern Ontario Research Institute mengatakan bahwa orang yang berolahraga 2 kali seminggu dalam 10 minggu akan meningkat kemampuannya tidak hanya fisik, tapi juga intelektual dan sosial. Yang berikutnya adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Tidak bisa dipungkiri, media sosial berkontribusi dalam isu kesehatan mental yang marak dibicarakan belakangan ini. Media sosial memberikan kesempatan untuk orang mengkurasi hidupnya dan hanya memperhatikan gambaran kehidupan yang lebih indah dan sempurna. Hal ini berdampak pada kecemburuan dan perasaan tertinggal bagi orang yang melihatnya. Batasi penggunaan media sosial kita setiap harinya. Cobalah bereksperimen dengan tidak menggunakan media sosial selama beberapa minggu. Yang berikutnya adalah beraktivitas di luar ruangan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Proceedings of the National Academy of Science menunjukkan bahwa berjalan kaki di alam terbuka selama 90 menit terbukti menurunkan aktivitas otak di bagian subgenual prefrontal cortex. Bagian ini aktif ketika sedang berpikir negatif. Lakukan aktivitas di luar ruangan seperti jalan kaki di taman kota, trekking, naik gunung, atau sesederhana duduk di halaman rumah sambil membaca buku. Berikutnya yang nomor 11 adalah menghargai diri sendiri. Salah satu penyebab mental yang lemah
adalah ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Refleksikan diri kita dan lihat potensi yang kita bisa kembangkan. Apakah kita jago menulis lagu atau yang lainnya? Fokus saja pada kekuatan itu dan kembangkan menjadi karya yang bisa kita banggakan. Dengan begitu, kita memiliki satu hal yang bisa dibanggakan dari dalam diri kita sendiri. Yang terakhir adalah lupakan masa lalu dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan. Hidup di masa sekarang dan lupakan masa lalu supaya kita tidak terjebak dalam penyesalan atau kesedihan. Fokus pada hari ini dan rencana kita ke depan, dan jangan juga terlalu khawatir dengan nasib kita di masa yang akan datang. Karena masa depan belum tiba. Hiduplah di hari ini dan nikmati. Demikian beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menguatkan mental dalam menghadapi kenyataan yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga liputan kali ini bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Sampai jumpa di liputan yang akan datang. Tetap semangat dan salam satu hobi.